Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di channel video aku, Yuli. Dan di video kali ini aku mau cerita salah satu kucing aku yang namanya Pusi. Buat kalian yang sudah biasa nonton video aku atau yang biasa nonton video aku sebelum-sebelumnya, pasti kalian sudah tahu nama kucing aku yang Pusi itu. Dia yang kucing aku yang abu-abu putih itu. Jadi tiap dia itu lahiran selalu maksudnya selalu bermasalah. Di kehamilan dia yang kedua kemarin itu kan sempat dia diderit sama dokter hewan langganan aku, dan di kehamilan yang ketiga ini lagi-lagi dia diderip lagi sampai 2 kali. Kenapa kok sampai diderit? Jadi gini ceritanya. Awalnya si Puci itu subuh pas aku cek cat room aku atau kandang, aku cek kandang sekitar jam 5-an kalau nggak salah ya, aku lihat itu udah ada flek-flek di sekitar kandang dia. Dan aku lihat waktu aku angkat ekornya, di situ memang di bagian vaginanya dia itu udah ada flek coklat-coklat atau kayak lendir-lendir gitu. Terus aku telepon dokter hewan langganan aku itu, beliau bilang si Pusi ini kalau misalkan memang sudah kontraksi dan sampai jam berapa ya, jam 11-an gitu kan, dari dia keluar flek kan jam 5 subuh ya. Terus jam 11-an itu aku WA dokter tersebut dan dokternya langsung kesini kan. Ternyata setelah dicek vaginanya itu Pusi memang belum pembukaan. Jadi itu lendir-lendir memang tanda-tanda dia mau lahiran, tapi dia masih belum pembukaan. Jadi dokternya itu masih belum berani ngedrip. Akhirnya dokter tersebut pulang lagi. Terus waktu sekitar jam 6 sore aku cek lagi, ternyata si Pusi itu anaknya sudah keluar 1. Nah, dari yang keluar 1 itu kan yang pertama ya. Jedanya untuk yang anak kedua itu lama banget, dari jam 6 itu sampai sekitar jam 7-an kok belum keluar. Akhirnya aku WA si dokter tersebut dan beliau langsung muncul ke sini. Akhirnya si Pusi disuntik drip atau suntik hormon ya namanya. Setelah itu selang 1,5 jam atau berapa sih ya, dari jam 6 sore ke jam 7:30 atau 7:30 gitu, anaknya yang kedua baru keluar. Terus anaknya itu kondisinya mati. Nah, setelah itu dokternya itu bener-bener dokter yang baik banget karena dia mau nungguin sampai proses lahiran si Pusi ini selesai. Akhirnya dari jam 8:30 itu kita nungguin lagi, anaknya yang ketiga kok nggak keluar lagi. Akhirnya dokter menyuntik hormon untuk yang kedua kalinya, atau yang tadi aku sebut suntik drip ya, biasanya orang-orang nyebutnya kayak gitu. Itu setelah disuntik efeknya itu masih aja nggak kelihatan. Dia bukannya ngerjain, malah dia tidur. Sampai dokternya itu di rumah aku jam 11:30 malam. Dan karena aku kasihan, kayaknya dia kelelahan, aku minta dia buat pulang. Maksudnya aku minta dia baik-baik pulang aja, nggak apa-apa dok, kasihan. Kayaknya dokter kecapean, nanti juga istrinya nunggu kan, kalau pulangnya kemalaman kasihan kan, karena Pusi masih belum ada progres untuk yang urgent gitu. Nah, setelah itu dokternya berpesan nanti kalau misalkan dia ngerjain suruh mantau terus aja mbak gitu. Setelah dokternya pulang, ya sudah, itu kan udah malam banget, sekitar jam 12 aku nungguin dia, ternyata nggak keluar-keluar dan dia malah tidur. Akhirnya aku tinggal sholat, terus aku juga tinggalin dia di cat room. Dan sekitar jam 12:30-an gitu atau jam 1 kalau nggak salah, aku pengen ngeliatin dia. Aku liatin dia, ternyata anaknya yang ketiga itu keluar dan alhamdulillah masih hidup. Padahal dokternya itu udah memvonis kira-kira anaknya Pusi ini harapan untuk hidup sudah sangat sulit, karena di saat dia itu anaknya belum keluar semua, anak yang pertama tadi kan masih hidup, otomatis dia nyusu kan. Nah, hewan atau kucing yang sedang hamil itu sebenarnya nggak boleh menyusui anaknya, karena secara otomatis nanti hormon oksitosin si kucing itu bisa meningkat dan meracuni anak yang ada di dalam perutnya dia. Nah, lanjut ke cerita tadi ya. Setelah anak ketiga keluar, aku cek lagi, itu ternyata dia udah nggak ngerjain lagi. Terus aku lihat perutnya kok udah kempes. Jadi aku kayak menyimpulkan kayaknya ini anaknya Pusi
udah keluar semua deh, tapi dalam hati juga masih agak ada kecemasan, soalnya kan biasanya si Pusi ini lahirannya anaknya itu jumlahnya 5, ini kok cuma 3 gitu lah. Di situ karena sudah malam makan tidur, besok subuhnya aku cek lagi si Pusi ini nggak ada apa ya, maksudnya udah nggak ngeluarin anak lagi, dan aku WA si dokter tersebut, dokter yang tahu track record si kucing aku itu. Nah lanjut ceritanya, jadi di hari kedua ya si Pusi itu apa namanya, aku bawa ke dokter yang tadi itu yang sudah tahu track record dia. Aku bawa ke sana. Awalnya sih aku udah mau USG dia karena salah satu klinik yang punya alat itu kan di daerah aku cuma ada satu, namanya Dokter Risa. Beliau waktu aku telepon itu lagi kunjungan di salah satu daerah, dan aku disuruh untuk menunggu karena aku orangnya gak sabaran. Jadi aku bawa si Pusi itu ke dokter yang udah nanganin dia. Di sana dia dipalpasi, katanya memang udah kosong, udah gak ada anak lagi. Oke lah, aku tenang kan, akhirnya aku pulang. Dan besoknya di hari ketiga itu Pusi mengalami pendarahan. Jadi memang kucing itu kan ada fase kayak nifas gitu, tapi ini pendarahannya itu nggak normal menurut aku, karena darahnya banyak banget, terus dia masih mengeluarkan lendir-lendir gitu. Aku WA dokter adik itu, katanya memang itu normal mbak, coba dikasih vitamin B kompleks aja. Aku udah kasih B kompleks, dan sempet juga keluar kayak cairan sisa plasenta gitu, jadi kayak cacing pita terus panjang, tapi itu bukan cacing pita. Aku udah sempet kirim gambar itu ke dokternya, katanya itu sisa-sisa plasenta, nggak apa-apa mbak, mungkin lagi pembersihan dia. Dan sampai malamnya itu dia masih aja pendarahan. Awalnya dia masih sangat suka makan, terus pas malam itu dia udah mulai nggak mau makan, padahal aku kasih dia itu makanan wet food. Setelah itu di hari keempat, waktu itu kan aku lagi sahur, terus jam 3-an lagi sahur, aku pengen lihatin dia. Nah pas itu aku lihat dia itu mengeluarkan anak lagi, tapi belum keluar, masih kayak nyangkut gitu loh, jadi keluar kakinya aja. Waktu itu aku sebenarnya mau aku tarik sendiri, tapi aku nggak berani karena takutnya nanti malah putus atau gimana gitu. Kalau putus kan malah berabe, nanti takutnya dia bisa disesar. Jadi aku mikir ya udah aku nunggu aja sampai jam 6-an pagi, nanti mau aku bawa lagi ke dokter adik atau kalau perlu aku USG. Setelah jam 6 pagi aku lihat lagi, ternyata anaknya itu udah keluar dengan sendirinya. Dan karena aku masih was-was, dokter adik katanya merekomendasikan untuk USG aja mbak, biar plong. Nah setelah itu aku berangkat ke klinik Sahabat Satwa ya namanya. Jadi satu-satunya klinik yang mempunyai alat USG. Aku sempat USG dia, dan alhamdulillah ternyata kata dokternya itu dia udah bersih, maksudnya itu udah nggak ada janin di uterusnya dia, dan udah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh dokter Lisa. Dan kondisi dia sekarang di hari keempat, dia masih lemas, belum mau makan. Ini tadi aku udah pesen Royal Canin Recovery, masih dibeliin suami, jadi belum aku kasih ya intinya. Tapi ini setelah barangnya datang, aku mau kasih dia. Kalau masih nggak mau, pasti aku mau paksa dia buat makan pakai jarum suntik kayak gini. Jarum suntik nggak ada jarumnya, maksudnya pakai sepet kayak gini. Karena dia ini memang salah satu kucing yang agak rewel, dalam artian tuh makan dia itu pilih-pilih, nggak kayak kucing-kucing aku yang lainnya. Kalau yang lainnya tuh makan apa aja oke, dia itu pilih-pilih, dan biasanya kalau dikasih recovery dia langsung lahap. Doain ya teman-teman, si Pusi segera sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Setelah ini aku bakalan membagikan video kondisi Pusi sekarang kayak gimana.
Dan cukup sekian video dari aku. Semoga cerita aku ini bisa membantu kalian yang mungkin mengalami masalah yang sama seperti aku. Sebelum kalian akhiri, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya.